Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia. Kalau ada satu kata indah di antara kata indah lainnya, kata indah itu adalah tulus. Kata yang derajatnya sama dengan kata jujur. Sama-sama kata yang lebih banyak berada di buku-buku cerita atau dongeng pengantar tidur. Kata yang nyaris punah karena semakin langka orang yang menyematkan ketulusan dalam setiap perbuatannya. Dan kata yang mungkin sebentar lagi akan segera masuk museum agar dapat dikenang oleh keturunan kita yang akan datang, bahwa dalam kehidupan orang-orang terdahulu pernah ada sikap dan perilaku tulus yang mewarnai hidup. Saya termasuk yang sulit menilai apakah semua yang saya katakan dan lakukan sepanjang hidup ini telah berbingkai ketulusan. Karena kadang masih saja ada kekecewaan yang tiba-tiba menyeruak tatkala saya tak mendapatkan apa-apa dari yang saya perbuat. Mengeluh, mengumpat, bahkan bersumpah atas nama Allah atas ketidakadilan yang saya terima. Padahal siapa suruh saya berharap kepada manusia? Atau mungkinkah saya tak lagi dapat membingkai semua pekerjaan saya dalam ketulusan, sehingga apapun yang saya lakukan mesti berbuah keuntungan? Nyaris diri ini tak lagi percaya ada ketulusan yang masih bisa terukir di muka bumi ini. Sampai suatu ketika dalam perjalanan ke suatu daerah, saya berkenalan dengan seorang pedagang asongan di bus kota. Perkenalan dari ketertarikan saya atas ketulusan yang dilakukan oleh beliau terhadap 3 preman yang sedang mabuk di dalam bus. Saya yang duduk di bagian tengah bus kota tersentak oleh makian seorang pria yang ditemani 2 rekannya dengan wajah yang tidak kalah sangarnya. Yang dimaki seorang pemuda pedagang asongan yang menjual aneka makanan seperti tahu, telur puyuh, jambu, mangga, dan kacang. Rupanya mereka memaksa membeli 6 bungkus makanan hanya dengan selembar uang Rp1.000. Meskipun dimaki-maki dan ujung kaosnya ditarik, tak membuat pedagang itu panik. Maaf bang, kalau mau saya bisa kasih seberapa banyak abang mau. Jadi nggak usah kasar begini, ujarnya sambil menyodorkan beberapa makanan yang diminta 3 preman itu. Ini uang abang yang 1.000, mungkin nanti abang butuh buat beli rokok. Selepas itu, pedagang yang naik dari pintu belakang terus ke depan dan melewati saya. Tidak ada bekas ketakutan di wajahnya, justru seulas senyum dan air muka ceria yang ada. Sejak keributan di belakang hingga ia melewati saya dengan keterangannya, membuat langkah ini pun berayun mendekatinya yang duduk di bangku belakang supir. Ada apa tadi Kang? Bang, ribut-ribut di belakang. Saya membuka pembicaraan. Setelah itu saya tahu namanya Bang Adi. Usianya terpaut 2 tahun di atas saya. Ia pun menganggap kejadian tadi itu bukan apa-apa, sudah biasa terangnya. Saya mengira apa yang dilakukannya dengan memberi 6 bungkus makanan kepada 3 preman itu karena rasa takutnya. Dan saya juga beranggapan beliau hanya mencari selamat walaupun harus rugi. Bukan itu, karena itu kan memang tidak punya uang. Mereka cuma nggak tahu cara meminta. Jadinya kasar begitu. Menurutnya seandainya mereka minta baik-baik pun ia akan memberikannya dengan tulus.
Abang nggak takut rugi? Tanya saya penasaran. Wah, buat orang kecil seperti saya, rugi atau dirugikan mah sudah biasa. Justru lebih rugi kalau saya sampai nggak ikhlas dengan kerugian itu. Bisa-bisa nggak bisa tidur. Dagang kecil-kecilan seperti ini, kalaupun rugi ya ikhlasin aja, biar tidur tenang dan besok tetap semangat berdagang. Tapi kan abang tidak dapat keuntungan apa-apa dengan memberi sekian banyak kepada tiga preman tadi. Pertanyaan saya malah disambut cekikan kecil. Abang orang Jakarta ya? Ketahuan sama saya kalau abang orang kota. Segala sesuatu diukurnya sama materi. Malu hati ini disebut seperti itu. Hari ini seorang pedagang asongan, 3 preman itu meminta paksa darinya. Tapi karena ia memberinya dengan baik dan ikhlas, pedagang asongan yakin suatu hari bertemu kembali, mereka akan memintanya baik-baik, bahkan sungkan meminta kepadanya karena ia terlalu baik. Kalau semua orang bisa berbuat baik, yang berbuat jahat itu pasti malu. Kalau semua orang bisa bersikap lembut, yang lain pasti malu bersikap kasar. Iya kan? Sebuah kata tanya yang jawabannya pasti iya. Hai, Bang Asongan, bolehkah saya menjadi muridmu? Sahabat mercusuar hati yang berbahagia. Kadangkala kita memang harus belajar dari kehidupan yang kita lalui dari hari ke hari. Pelajaran itu bukanlah hanya dari seorang profesor, dari seorang yang punya keahlian, tetapi dari kehidupan hari ke hari yang memang kita selalu, kalau kita perhatikan, kita akan mendapatkan pelajaran dari hal-hal kecil, dari hal-hal yang tidak mungkin, dari hal-hal yang memang tidak sengaja. Kita akan memetik pelajaran dari kehidupan kita. Semoga saja cerita ini dapat menginspirasi kita agar mulai hari ini dan ke depan, mari kita sama-sama meningkatkan ketulusan kita, keikhlasan kita di dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan dengan demikian kita akan menjadi semakin baik di dalam menjalani hari-hari ke depan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.